pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda tentu saja dalam program Bali Pos Talk. Kali ini saya berada di ruangan Rektor ISI Denpasar dan saya akan mewakili Bapak Rektor, Bapak Prof. Wayan Kun Ardiana berkaitan dengan peran dari ISI di masa pandemi COVID ini dan juga di masa yang akan datang tentang bagaimana di kajian-kajian akademik atau melakukan diseminasi kegiatan kesenian tentu yang berkaitan dengan kebudayaan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Rektor. Om Swastiastu, Beli Winata. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Selalu semangat. Mungkin Semangat. bisa dibuka, Prof. Ini Yeah. Karena kita Terima kasih. Bali juga sudah mulai melandai. Ya betul, syukur kita bisa lebih fleksibel untuk ini. Jadi tetap jaga jarak ya, Prof. Prof, kalau kita bicara tentang ISI ya, Institut Seni Indonesia Denpasar. Nah, mungkin ada hal-hal yang sedang digagas ke depan atau sedang dilaksanakan hari ini berkaitan dengan bagaimana peran dari ISI nih dalam kesenian dan kebudayaan. Terima kasih Winata, pemirsa Bali TV yang saya hormati. Jadi saya memasuki bulan ke-8 memimpin Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi sejak 7 bulan lalu kita sudah merintis tidak saja bagaimana melakukan upaya optimalisasi sistem pembelajaran melalui perumusan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi yang kita susun terus kemudian kita laksanakan secara konsekuen untuk seluruh mahasiswa semester 7 di 12 program studi sarjana dan sarjana terapan, tetapi juga kita menyiapkan ruang diseminasi Tridharma baik skala internasional maupun skala nasional. Nah, tujuannya adalah bagaimana Tridharma yang dilakukan oleh baik itu mahasiswa maupun juga dosen, di dalamnya juga ada kolaborasi lintas perguruan tinggi di Indonesia, bahkan dengan seniman-seniman termasuk para maestro, seniman, desainer, akademisi, dan juga mahasiswa-mahasiswa internasional di seluruh dunia. Nah, sehingga kita kelola, terus kemudian kita panggungkan melalui ruang diseminasi internasional, kami beri nama Bali Padma Buana, dan diseminasi nasional kami beri nama Bali Sangga Dwipantara. Jadi masing-masing memiliki 11 program yang mengakomodasi sekali lagi pertemuan, interaksi, kolaborasi, baik itu praktek seni maupun juga apresiasi kekaryaan dan juga diskusi-diskusi ilmiah terkait reka cipta dan saji seni dan desain. Jadi internasional dan nasional. Ya, internasional. Internasionalnya Bali Padma Buana. Terus kalau yang nasionalnya namanya? Yang nasional namanya Bali Sangga Dwipantara. Nusantara gitu ya. Iya, betul. Kalau kita bicara yang internasional, Bali Padma Buana. Nah, kalau internasional kan berarti melibatkan banyak negara. Iya. Apakah dipilih atau akan mencoba untuk merangkul sebanyak-banyaknya atau seperti itu? Jadi yang telah kita selenggarakan di tahun 2021 ini, jadi memang pelibatan teman-teman seniman, desainer, dan juga akademisi dari internasional itu masih dengan skema daring. Gitu. Jadi kami pada saat pembukaan Bali Padma Buana yang bertepatan dengan Dies Natalis ke-18 Institut Seni Indonesia Denpasar pada tanggal 28 Juli 2021, itu kita menggelar namanya Bali Buana Bakti. Jadi pegelaran virtual yang melibatkan berbagai maestro dan seniman internasional. Jadi dari Solo kita menghadirkan Sardono Wikusuma, terus dari Solo juga kita menghadirkan Eko Suprianto, dari Jogja menghadirkan Miroto, dan juga dari Amerika kita menghadirkan tokoh wayang listrik yaitu Larry Reed, dan beberapa seniman-seniman Indonesia termasuk dosen-dosen ISI Denpasar. Nah, seperti Gusti Sudarte dan kawan-kawan. Artinya upaya untuk menjadikan ISI betul-betul sebagai Global Bali
Art and Creativity Center Hub itu kita wujudkan melalui pola diseminasi dengan dua skema, internasional dan nasional. Nah, di dalam Bali Padma Buana juga kami menggelar seminar internasional selama 3 hari yang bernama Bali Buana Waskita. Jadi kita menghadirkan 12 pembicara undangan. Jadi ada dari Amerika, dari Australia, terus kemudian juga dari Vietnam gitu. Termasuk juga dari Malaysia. Nah, untuk kemudian melakukan diskusi hasil riset mereka terkait dengan bagaimana seniman di seluruh dunia beradaptasi sekaligus juga tetap inovatif di dalam situasi pandemi gitu. Jadi jarang ada perhelatan yang namanya seminar dilakukan secara intens dan paralel selama 3 hari. 3 hari ya? Jadi kita 3 hari berturut-turut gitu. ya 3 hari berturut-turut dan melibatkan 12 pembicara undangan, belum lagi pembicara call for paper. Nah, termasuk kita juga akan bersiap-siap membuka pameran Bali Buana Rupa namanya untuk pameran virtual seni rupa dunia. Jadi Virtual ya, Prof? ya virtual. Jadi apa lukisannya lukisan atau apa, Prof? Lukisan disajikan di dalam galeri virtual dengan 360 derajat. Jadi kita bisa masuk, terus kita bisa melihat sekeliling ruang display seperti kita memasuki ruang galeri secara luring gitu. Jadi di sana terpajang karya perupa, terus kemudian deskripsinya, terus kemudian konsep yang dituliskan oleh kurator dan juga kurikulum vitae dari seniman. Nah, seniman internasional yang hadir, yang ikut itu adalah Asle Bickerton, terus kemudian Embry, seorang fotografer kebangsaan Prancis. Nah, dari Indonesia itu jadi tampil Arahmayani, terus kemudian seniman-seniman dari ISI, ada Pak Wayan Karje, Pak Wayan Suklu, terus ada Nyoman Nuarte. Jadi ada 25 seniman-seniman atau perupa top Indonesia hadir bersama dalam perhelatan yang namanya Bali Buana Rupa gitu. Ya, jadi masing-masing itu memiliki 11. Di Bali Padma Buana, Bali Sangga Dwi Pantara memiliki 11 subprogram. Jadi Bali Buana Bakti itu namanya pagelaran. Nah, di dalam perhelatan nasionalnya namanya Bali Dwi Pantara Bakti. Kalau Bali Buana Rupa, nah di Sangga Dwi Pantaranya menjadi Bali Dwi Pantara Adi Rupa. Terus ada Adi Lango untuk pegelaran virtualnya. Jadi kita kemas betul sehingga tidak ada alasan lagi dosen maupun Sivitas Akademika ISI Denpasar tidak memiliki panggung untuk mengaktualisasikan kreativitasnya. Karena sudah menggunakan ruang virtual itu. Iya, jadi di samping nanti tentu ke depan akan kita kombinasikan antara luring dan daring. Jadi praktis kita sudah memiliki panggungnya. Jadi memiliki skema acaranya yang sedemikian solid saya kira dari sisi program, terus kemudian dari sisi substansi kenapa ruang diseminasi ini kita bangun gitu. Kalau tanggapan selama ini, Prof, tentu kan tidak bisa kata tidak elok lah. Misalnya kalau kadang-kadang kan kampus dibilang menara gading gitu. Iya. Ini hanya dinikmati oleh kawan-kawan. Iya, betul. Bagaimana respon masyarakat umum ketika kalau kita kan di Bali kan kadang-kadang kalau tidak melihat langsung kurang afdol ya. Di ruang virtual seperti ini, gimana tanggapan publik katakan itu, Prof, atas kegiatan-kegiatan seperti ini? Jadi praktis hampir 8 bulan kita kelola isi itu, boleh dibilang setiap elemen, terus kemudian setiap proses itu menghadirkan publik atau juga dalam pengertian yang lebih spesifik adalah maestro, seniman, desainer, dan juga akademisi dan praktisi di luar ISI Denpasar untuk kita undang bersama-sama berkolaborasi untuk mengelola sistem pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan juga ruang diseminasi ini bersama-sama. Di dalam ruang diseminasi ini setiap item acara itu kita libatkan seniman-seniman
praktisi di luar kampus. Di samping menjawab indikator kinerja utama isi Denpasar sebagaimana kontrak kita dengan kementerian, tetapi juga menjadi keniscayaan di hari ini tidak ada pekerjaan luar biasa kita bisa selesaikan tanpa kerja kolaborasi. Gitu. Jadi pengetahuan itu menyebar ada di mana-mana, pelaku seni juga demikian. Nah, yang kita harus pastikan hadir di kampus ini adalah bagaimana pengalaman-pengalaman otentik itu bertemu, sehingga ada sistem pembelajaran yang tidak mengulang gitu. Jadi kita mempertemukan pengalaman otentik yang dialami, dihayati, sekaligus yang menjadi hulu dari penciptaan-penciptaan kreativitas seni-seni baru atau desain-desain baru oleh desainer atau perupa di luar kampus. Jadi kita pertemukan bagaimana proses mereka, bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat dari proses penciptaannya gitu. Kalau kita hanya belajar dari referensi textbook, saya kira, ya betul. Dan juga akademik kajian-kajian. Iya betul. Jadi kami dalam menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri melibatkan 62 pakar, praktisi, dan juga seniman di luar kampus gitu. Jadi kami menyusun kurikulum ini berbasis program studi, tetapi betul-betul memberikan jawaban bagaimana mahasiswa kita dengan 60 SKS itu, lintas prodi 20 SKS dan 40 SKS betul-betul di luar institut. Nah, kami memiliki sekitar 150 mitra MPKM. 150 ya. Ya, jadi karena kita batasi satu mitra maksimal 5 mahasiswa gitu. Sehingga bisa bersinergi, membuat karya, kolaborasi, dan seterusnya. Nah, gitu. Program Kampus Merdeka. Ya, bagian dari Kampus Merdeka, sebagaimana visi kementeriannya. Prof, kalau kita bicara tentang, ini kan pandemi ya Prof ya? Yeah. Isi sudah menunjukkan kemampuan untuk bisa melakukan bentuk-bentuk yang menyesuaikan dengan situasi pandemi. Nah, persoalannya kemudian adalah, ya kita berharap pandemi ini berakhir, atau ada tidak terobosan ke depan kira-kira yang mungkin tidak lagi sangat bergantung pada virtual, tapi juga bisa langsung lah, seperti sebelum pandemi, kegiatan bisa kita lakukan, seni, terutama seni-seni pertunjukan ini Prof. Yeah. Jadi ke depan setelah atau bagaimana praktek pembelajaran seni pasca pandemi itu memang tidak bisa menghilangkan bagaimana pengalaman kita beradaptasi dengan pandemi. Karena banyak juga hal-hal positif yang kita hasilkan, tetap produktif, inovatif, sekaligus sehat terhindar dari COVID-19. Nah, ini kan sesuatu yang baik, sesuatu yang kita dapatkan peroleh dari pengalaman yang disiplin. Nah, sehingga kami bisa katakan bahwa ke depan perkuliahan-perkuliahan yang bersifat teoritik itu akan kita tetap kemas dengan perkuliahan daring. Nah, sementara praktikum, kerja lapangan, dan juga berkolaborasi dengan masyarakat akan tetap itu dengan metode-metode konvensional tatap muka gitu. Karena seni itu memang perlu ada ruang-ruang yang interaktif, yang lekat begitu, sehingga memori penghayatan itu betul-betul dimasuki oleh mahasiswa. Jadi kalau dari rumah membayangkan bagaimana berkolaborasi itu akan sangat susah gitu. Jadi sehingga ke depan visi kita itu adalah betul pada penguatan laboratorium, studio, bengkel gitu. Jadi sehingga mahasiswa semakin cepat bisa praktek langsung ke lapangan. Praktek langsung ke lapangan. Yeah. Baik. Oke, Prof, kita sudah di ujung akhir di Bali Post ini. Mungkin Prof ada semacam harapan kepada masyarakat, kepada mahasiswa terutama mungkin kepada pelaku-pelaku seni di Bali terhadap peran isi dalam konteks kita berkesenian dan kebudayaan di era pandemi. Yeah. Jadi kampus seni atau perguruan tinggi seni memang mendapat pelajaran yang berarti dari pandemi COVID-19. Jadi kita diajak untuk beradaptasi secara spontan oleh situasi untuk melahirkan karya-karya yang tetap juga inovatif dan sekaligus relevan untuk menterahkan situasi zamannya. Nah, ini hal yang sudah kita hasilkan, jadi produk-produknya
bisa dilihat di dalam berbagai tayangan media sosial maupun kanal-kanal digital. Nah, tetapi ke depan bekal yang bagus ini harus menjadi bagian melompat lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga tidak ada hal yang terhindar dari perguruan tinggi untuk lakukan adalah bagaimana menyiapkan ruang diseminasi bertemunya kreativitas, baik dilakukan oleh sivitas akademika secara internal maupun juga masyarakat seni secara eksternal. Jadi harus dipertemukan sehingga betul-betul kita bertemu pada ruang apresiasi, ruang kompetisi, ruang kesadaran membangun kolaborasi untuk selalu kreatif, selalu inovatif, sehingga semangat kami untuk menjadikan ISI sebagai Global Bali Art and Creativity Center Hub atau pusatnya kreativitas dan juga karya-karya kreatif yang lahir dari ISI dan Pasar. Terima kasih Prof atas penjelasannya tentang bagaimana peran ISI tadi menjadi pusat gitu ya Prof. Kesenian yang tidak hanya nasional tapi juga internasional sudah mulai dirancang, dan ternyata catatan menarik kita adalah ketika pandemi ini ternyata dia tidak mampu menyetop kreativitas, justru dia memacu kreativitas itu. Ini yang luar biasa. Kemudian bagaimana peran dari ISI sebagai juga kampus ya, akademiknya dengan kampus merdeka ini ya Prof ya, yang cukup luar biasa diimplementasikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita, motivasi kita bersama untuk tetap berkesenian, tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian bagi Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi, 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 Terima kasih. Om.